semuanya, senang sekali saya Aling Wiratbadja bisa ngobrol bareng semuanya dalam special interview talk kali ini bersama dengan Pegadaian yang baru-baru ini meluncurkan super app String. Dan seperti kita ketahui bersama di era digital seperti saat ini, kebutuhan akan layanan keuangan yang cepat dan terintegrasi terus meningkat. Karena itu untuk menjawab tantangan ini, PT Pegadaian meluncurkan super app String. Nah, String ini merupakan bagian dari transformasi digital Pegadaian untuk memperkuat ekosistem layanan yang modern dan efisien serta sinergi holding ultramikro bersama dengan BRI dan PNM. Upaya ini diharapkan bisa memperluas akses pembiayaan dan investasi untuk masyarakat Indonesia, terutama nih para pelaku usaha mikro dan kecil. Dan tentunya dalam special interview talk kali ini kita akan mengupas lebih dalam visi dan strategi di balik aplikasi atau super app String ini dan tentunya perannya dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Sebuah kehormatan kami bisa berbincang langsung dengan Bapak Damar Latri Setiawan, Direktur Utama PT Pegadaian. Halo Pak Damar, terima kasih waktunya Pak. Di tengah kesibukan. Ini lagi gencar banget nih Pak diperkenalkan ke masyarakat ya Pak ya. Udah 1.300.000 nasabah yang download String 3 minggu ini. Wah cepet banget, dalam 3 minggu udah ada sebanyak itu nasabah ya Pak ya. Karena emang saya lihat di berbagai sudut kota nih diperkenalkan dan cuma di Jakarta ya Pak, tapi juga keliling ya Pak. Seluruh wilayah Pegadaian kita gencarkan String ini. Betul sekali Pak, Pegadaian ini sudah akrab dengan masyarakat Indonesia 124 tahun lebih kiprahnya nih Pak. Apa yang terus mendorong PT Pegadaian ini terus bertransformasi seperti Pak, keep up dengan kebutuhan masyarakat? Ya, tentunya Pegadaian ini udah 124 tahun, usia yang sangat tua gitu, tapi kami menganggap bahwa bukan semakin tua tapi semakin muda dan mudah. Sehingga kami Pegadaian tentunya biar tetap berkelanjutan, Pegadaian harus bisa bertransformasi dan mengikuti semua apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan saat ini eranya era digital, Pegadaian pasti harus bisa mengimbangi dengan era digital ini. Karena Pak String ini merupakan penyempurnaan dari transformasi yang udah ada. Kamu emas yang ada, mulai dari produk-produk Pegadaian, mulai dari investasi emas dan sebagainya. String ini sebagai pelengkap dari apa yang kami telah lakukan saat ini. Sebetulnya kan sebelumnya aplikasi Pegadaian kan sudah cukup bagus juga Pak. Ya. Nah, apa bedanya sih Pak dengan super app String ini? Yang lama itu Pegadaian itu mempunyai ada syariah juga. Jadi ada Pegadaian Convents, ada Pegadaian Syariah. Dan waktu itu aplikasi ini masih masing-masing berdiri sendiri. Nah untuk String ini aplikasi syariah maupun Convents ini jadi satu. Jadi tinggal nasabah masuk lewat aplikasi String, dia bisa milih konvensional atau syariah. Kemudian tentunya tampilannya lebih menarik, jadi lebih journey-nya untuk masuk dalam String ini lebih mudah. Dari step-stepnya untuk download, untuk login kepada String ini akan lebih mudah. Kemudian di tampilannya juga portofolio untuk apa yang jadi kekuatan String ini, untuk emas, untuk gade, untuk portfolio itu semakin dikelompokkan jadi satu sehingga masyarakat itu memakai String semakin nyaman dan lebih nyaman lagi dibanding yang kemarin Mbak Alin. Oke, menjadi semakin nyaman seperti itu ya Pak. String ini punya slogan nih, semakin cepat dan mudah. Semakin cepat dan mudah, pas banget sih Pak ya. Meskipun kayaknya nasabah Pegadaian ini memang suka kayak berinteraksi langsung di cabang ya Pak, dengan petugas yang ramah-ramah. Tapi sekarang udah mulai kami geserkan bahwa ayo pakai aplikasi String aja, jadi bebas antrian, kemudian ya tadi semakin cepat dan semakin mudah untuk urusan emas. Pak, kalau kita lihat sekarang kan masyarakat lagi demam emas ya Pak, karena memang harganya lagi bagus banget. Kalau dari PT Pegadaian sendiri seperti apa Pak melihat tren harga emas ini? Apakah membantu memang begitu Pak untuk misalnya semakin memperbanyak transaksi atau seperti apa Pak dari pihak PT Pegadaian menyikapi harga emas yang saat ini sedang lagi bagus-bagus ya? Pegadaian ini udah puluhan tahun ini fokus di emas karena meyakini bahwa emas ini adalah suatu investasi yang menarik dan kami fokus menggarap emasnya. Jadi sebelum harga emas ini bergejolak, Pegadaian sudah menyiapkan diri sehingga begitu adanya gejolak emas ini kami sudah menyiapkan infrastruktur untuk masyarakat yang menjadi investasi emas. Dengan harganya emas ini semakin naik, masyarakat semakin tahu, oh ternyata investasi emas itu menarik ya. Dan saat ini keperluan nasabah atau masyarakat untuk berinvestasi emas yang paling aman di mana, yang paling mudah yang di mana, itulah Pegadaian hadir di sini. Dengan adanya Pegadaian kami melakukan literasi bahwa ayo
investasi emas yang bagus yuk, bisa dengan cicilan atau beli fisik, itu hanya di Pegadaian. Karena dan itu juga sehingga kami munculkan aplikasi ini untuk menjawab keinginan masyarakat bahwa investasi emas itu nggak sulit loh. Investasi emas itu sangat mudah loh. Investasi emas itu nggak perlu gede-gede, dengan 10.000 pun bisa investasi. Yaitu Pegadaian hadir di sini. Menjawab kebutuhan kita semua ya Pak. Untuk investasi yang mudah, kita gampang paham seperti itu Pak. Onboardingnya juga bisa mulai 10.000 ya Pak. Pas banget minimum masyarakat untuk membeli emas, untuk investasi emas, Pegadaian menyediakan baik fisik maupun digitalnya. Baik, Pak, kalau Bapak melihat strategi digitalisasi ini sejalan dengan visi Pegadaian dan juga sinergi dalam ekosistem holding ultramikro bersama dengan BRI dan juga PNM, seperti apa nih Pak peranannya? Jadi sejak 2021 kemarin tuh Pegadaian, PNM sama BRI menjadi satu holding dan BRI sebagai induknya. Tentunya dengan adanya holding ini, 3 entitas ini menjadi kuat karena saling sinergi. Anda bisa bayangin bahwa Pegadaian ini punya 4.000 lebih cabang, BRI punya 7.000 lebih cabang, BRI punya nasabah yang puluhan juta, Pegadaian punya nasabah yang 24 juta. Sehingga apa? Dengan adanya saling sinergi ini tentunya jadi kekuatan yang sangat besar sekali untuk meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat ini. Dan Pegadaian sangat bersyukur bisa jadi suatu holding karena peran dari BRI sendiri sangat support banget untuk adanya digitalisasi di Pegadaian ini. Iya, saya rasa membantu juga sih Pak untuk inklusi keuangan ya Pak, karena kan dulu masyarakat jarang punya rekening bank. Sekarang kalau mereka mau bertransaksi di Pegadaian harus punya rekening bank. Karena memudahkan untuk transaksi di Tringnya nanti juga gitu. Dan bahkan sekarang di Brimo pun bisa nabung emas, bisa nyicil emas lewat Brimo dari BRI. Dan ini terintegrasi ya Pak? Terintegrasi sama 3 entitas ini. Oke, menarik sekali. Pak, kalau boleh dijelaskan Pak, latar belakang, filosofi tadi sudah kita singgung sedikit, tapi mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Filosofi dan latar belakang dari lahirnya Tring, namanya, identitasnya, seperti itu. Baik, Tring ini muncul berdasarkan diskusi kita gitu kan, di antara semua unsur yang di Pegadaian. Yuk kita rebranding yuk, punya aplikasi yang menarik. Sekarang lagi musim kan, nama aplikasi yang hurufnya hilang satu dan sebagainya. Kita enggak gitu kan. Hanya munculkan Tring kan ini filosofinya ada 3 ring. Jadi tri 3, kemudian ring. Ini apa ringnya itu? Kalau kita lihat logo Pegadaian itu ada 3 bulatan. Nah itu yang kita maksud 3 ring. Ya. Kemudian adanya 3 ring ini kami sebutkan Tring, dan Tring ini juga kami konotasikan bahwa emas itu, kalau perhiasan emas itu kalau jatuh kan bunyi kerincing, tring gitu kan. Itu sumber kemakmuran, simbol suara kemakmuran, bahwa emas itu akan bertring gitu. Jadi agak sedikit unik, dan ini ternyata anak-anak muda juga senang ini. Setelah kita survei ternyata nama Tring itu benar-benar bisa dapat ditangkap masyarakat dengan mudah gitu. Jadi kalau emas jatuh kan bunyinya tring ya gitu. Wah, menarik banget, baru tahu nih saya cerita di balik ini, ternyata ada menggabungkan juga dari logonya Pegadaian. Dan satu juga ada belumnya ya, ada ini simbolnya ini bineh ya, ibaratnya tuh kalau Tring ini semacam investasi yang nanti bisa berkembang, bertumbuh jadi besar itu. Jadi harapan kami masyarakat yang mulai dari Tring ini nanti bisa investasinya bisa tumbuh dengan baik seperti bunga yang mekar itu. Wow, seperti itu. Ya, ini simbolnya ini titiknya Tringnya. Betul, Tring tumbuh terus gitu asetnya ya. Baik, kemudian seperti apa nih Pak Pegadaian dalam berupaya menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah di Tring? Baik, tentunya kami sendiri untuk digitalisasi ini memperkuat IT kami, dan kami tentunya memakai IT yang terbaru, kemudian berdasarkan peraturan yang di regulator tekankan bahwa pengamanannya tetap menggunakan yang terbaik. Dan tentunya kami juga kerjasama dengan BRI. BRI tentunya udah lebih besar dalam digitalisasi, sehingga kami benar-benar dapat support dari BRI untuk memastikan bahwa keamanan Tring ini benar-benar suatu keamanan digital yang lebih baik. Dan
harapan kami tentunya minta bantuan dari nasabah bahwa nasabah itu harus care juga masalah digitalisasi. Jangan sampai misalnya OTP dibagi orang lain, kemudian download link ini hanya satu-satunya kalau di Android pakai Play Store, kalau di iOS pakai untuk iPhone pakai iOS. Jadi tolong kalau download pakai yang sumber yang jelas. Kemudian nanti OTP jangan dikasih ke orang lain. Kemudian user ID-nya juga yang agak unik sehingga kita dapat ditiru orang lain. Kemudian paspornya sering-sering ganti. Ini membantu juga nasabah untuk melindungi transaksinya. Baik, jadi semakin mudah ya Pak ya. Semakin mudah, aman juga. Karena emas ini boleh dibilang mungkin orang pertama kali investasi itu emas ya Pak ya. Yeah. Dan kita ngerasa safe terus kalau emas ini. Gitu, baik. Dan kemudian ke depannya nih Pak, seperti apa strategi pengembangan digital dari PT Pegadaian? Tentunya kami juga transaksi di Pegadaian itu hampir 70% itu mirip. Dan itu bisa dilakukan di digital, sehingga kami membesarkan digital ini agar nanti transaksi yang ada di Pegadaian ataupun yang di outlet itu bisa beralih dengan ke aplikasi ini. Sehingga apa? Efisiensi terjaga, masyarakat juga semakin mudah, masyarakat semakin nyaman menggunakan aplikasi ini. Jadi ke depan tentunya kami sangat concern banget untuk digitalisasi ini. Ya, jadi selalu mengembangkan IT kami, selalu memperkuat IT kami untuk menggunakan kami punya strategi untuk the latest digital yang kami pakai. Baik, tapi kedepannya apakah dari cabang yang offline ini akan terus ekspansi atau akan ada rencana misalnya lebih didorong untuk transaksi lewat aplikasi Tring saja? Jadi tetap karena Pegadaian ini sedikit unik karena Pegadaian kita bisa arah ke digital, tapi saat ini offline ini sebagai induknya dari digital tersebut. Jadi masyarakat juga semakin nyaman ada offline, ada online-nya. Jadi dua-duanya secara hybrid ini kami kembangkan. Jadi offline pun kami tetap lewat agen-agen kita perbesar, dan digitalnya kami lebih tingkatkan lagi untuk masyarakat lain yang lebih nyaman dengan digital kita fasilitasi. Jadi untuk saat ini tetap cabang kami pertahankan, nggak nambah tapi kami tambah hub-hubnya, kemudian tambah lagi untuk digitalisasinya. Iya, dan kalau kita lihat, boleh bahas sedikit nggak Pak bisnis jual beli emasnya Pegadaian? Boleh Pak, kan ke brand sendiri. Iya. Seperti apa tuh Pak pertumbuhannya, perkembangan? Pengelolaannya untuk kami Pegadaian ini juga sejak Februari kemarin ditunjuk sebagai bank emas ya. Jadi kelolaannya sekarang udah 23 ton untuk pengelolaan emas, dari cicilan, dari tabungan, dari deposito, dari titipan itu lebih dari 23 ton emas dari bulan Februari kemarin. Itu belum gadenya tentunya OSL kami ada 107 triliun, itu OSL untuk gadenya, sehingga tentunya kami benar-benar fokus banget untuk di investasi emas. Jadi dalam Tring pun ada dibedain nanti, ada Tring itu bisa untuk gade dari portofolio, kemudian bisa untuk pembiayaan, bisa untuk investasi emas. Jadi dalam Tring semuanya bisa masuk dan lebih mudah menggunakan Tring tersebut. Dan satu lagi, kadang-kadang masyarakat itu masih senang nyimpen emas dalam bentuk fisik, padahal Tring ini adalah digital. Nah, kami hadir ATM-nya. Jadi kalau Mbak Alin punya digital ataupun Tring, itu jangan khawatir. Mbak Alin bisa kapan saja ngambil phishing-nya di ATM emas Pegadaian. Wah, jadi luar biasa, baru kemarin kami launching ATM emas ini. Oke, nanti kita ambil juga gambarnya, nunjukin ke masyarakat seperti apa sih bisa menggunakan ATM emas ini. Bisa 1 gram, 2 gram, 5 gram, kemudian 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram bisa diambil dari ATM ini. Wow, luar biasa lengkap sekali gramasinya ya Pak ya. Untuk arah ke depannya ATM emas ini akan seperti apa Pak? Akan ada di mana nih Pak? Tentunya kami usahakan seluruh wilayah Pegadaian ada ATM ini, kemudian juga bisa ke mall-mall juga yang menurut kami butuhkan, kami akan taruh, dan juga di induk kami di BRI. Jadi kolaborasi dengan BRI tentunya kami juga akan menempatkan ATM ini di kantor BRI ataupun di kantor pusat BRI. Jadi untuk mengambah jaringan kami. Iya, Pak, boleh kasih pesan Pak untuk masyarakat yang misalnya masih pakai app yang lama, belum diupdate ke Tring yang baru, atau belum mencoba Tring tapi sudah menjadi nasabah Pegadaian selama ini, seperti apa Pak? Boleh kasih pesan. Pada masyarakat semuanya, kalau pengen urusan emas yang cepat dan mudah,
silakan gunakan Tring karena Tring ini sangat mudah untuk mendownloadnya, kemudian sangat pengguna juga sangat mudah sekali. Sehingga ayo teman-teman yang mau investasi emas gunakan mulai dari Tring karena Tring ini sangat cepat dan mudah dan semuanya bisa dimulai dari 10.000. Jadi berapapun Anda punya dana untuk investasi mulai dari Tring. Untuk itu salam dari Tring. Ini salam Tring, Mbak. 3 ya. Ya, itu tadi perbincangan kita dengan Direktur Utama PT Pegadaian Bapak Damar Latri Setiawan yang menjelaskan filosofi di balik lahirnya Super App Tring yang pastinya akan lebih memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, berinvestasi maupun juga menabung emas yang dijamin keamanannya dengan rekam jejak 124 tahun Pegadaian yang terus bertransformasi menjawab kebutuhan masyarakat. Terima kasih Pak Damar untuk bincang-bincangnya hari ini, seru sekali. Dan tambah terus, top up terus Tringnya. Top up terus, bisa diambil juga lewat ATM Mas. Oke, nanti kita akan lihat caranya kayak gimana ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di special interview talk berikutnya. Bye.